bertemu kembali di metode riset bisnis ya. Kali ini sebenarnya tidak masuk dalam materi perkuliahan, tapi saya akan membantu untuk rekan-rekan yang sedang menempuh tugas akhir bagaimana sih melakukan pengujian asumsi klasik ya. Minimal kita harus menguji 4 alat ya. Saya akan perjelaskan satu persatu. Oke, ini datanya dulu, boleh kalian lihat atau screenshot, silahkan. Saya siapkan program SPSS-nya terlebih dahulu. Ya, saya menggunakan versi yang paling baru yaitu 26, tapi kalau kalian mau versi yang bawahnya juga tidak apa-apa karena hasilnya juga sama saja. Cuman di versi 26 mungkin lebih berat ukurannya, itu saja. Ya, sembari menunggu saya siapkan ini datanya ya. Oke, sedikit promosi, ini soal latihan ini saya ambil dari buku saya, diterbitkan oleh penerbit Alfa Beta Bandung ya, judulnya Metode Riset Bisnis, karangan saya sendiri Albert Kurniawan. Izin promosi juga ya, mungkin kalian bisa lihat di Tokopedia atau Shopee juga sudah tersedia. Ini yang versi cetakan terbaru tahun 2019 ya. Mungkin ada sedikit perbedaan isi dari yang 2014 dengan 2019, hanya sedikit perbedaan dan revisi saja ya. Oke, mungkin ini SPSS-nya sudah terbuka, saya buka dulu ya. Oke, nah sebagai informasi, kita akan menguji itu untuk uji asumsi klasik minimal ada 4, yaitu yang pertama uji normalitas harus terpenuhi. Yang kedua, karena ini regresinya adalah linear berganda, maka kita perlu melakukan uji multikolinearitas. Yang ketiga, uji heteroskedastisitas, dan yang terakhir adalah uji autokorelasi. Kenapa kita uji? Karena dia datanya adalah time series atau berjenjang waktu. Oke? Ya. Oke, sambil menunggu agak sedikit lama, jangan kalian paksakan klik terus, tapi sekali saja dia akan tunggu sekitar 2-3 menit baru terbuka otomatis dengan sendirinya. Ini versi yang terakhir ya. Saya punya 26 up to date, dan buku saya pun metode riset bisnisnya juga cetakan dengan versi yang terbaru 26. Kalau kalian dapat ini seperti ini, close-nya tidak terlihat, kalian bisa close di bagian ujung kiri, ujung kanan atas, maaf. Ya, ini bisa diklik ya. Nah, ini tampilan SPSS ya. Oke, berarti ini sudah bisa. Langkah pertama ketika kita mendapatkan bentuk sheet seperti ini untuk memasukkan angka. Jadi jangan masukkan ke sini, tapi tuliskan dulu namanya di kolom variable view. Di ujung bawah ini ada data view ya, mungkin terlihat samar atau blur. Ya, ini data view ya teman-teman. Lalu di sebelahnya ada variable view. Silahkan klik dulu variable view-nya untuk mengetikkan nama-namanya, yaitu DR, ROE, dan DPR ya. Oke. DR, ROE, dan DPR. Oke, seperti ini ya. Nah, DR itu nanti kalian bisa sebutkan di kolom labelnya, yaitu deep ratio ya. Lalu yang kedua adalah return on equity, dan yang terakhir dividend payout ratio ya. Saya yang salah, dividend payout ratio. Ini konsep keuangan ya, saham biasanya ya. Nah, kalau kalian mau juga bisa dituliskan tahunnya dan perusahaannya ditambahkan. Cara menambahkannya seperti apa? Silakan klik baris yang pertama ini, klik kanan, lalu insert ya. 2 kali insertnya, 1 dan 1 lagi ya. Oke. Untuk menambahkan tahun, emiten ya atau sahamnya
dan tahunnya ya. Oke, ini emiten atau kode saham aja, nggak masalah. Kosong juga nggak masalah. Ini sebenarnya tipenya adalah string saja, nggak usah dinomorikan, tidak apa-apa. Tipenya kita klik adalah string ya, karena kita tidak akan mengolah. Tahunnya juga sama, kita stringkan saja. Oke, lalu ini yang penting adalah di scale teman-teman ya. Kolom yang 3 ini yang kita akan olah harus diubah menjadi scale. Maka bentuknya seperti ini ya. Dari variable view menuju data view. Data view-nya masih kosong. Kenapa? Karena kita harus mengetikkan ini di copy ya. Nanti saya di buku saya ada, tapi kok kalian mau ngetik, ini saya munculkan, nanti tinggal diketik aja ya teman-teman sendiri. Ini angka-angkanya ya. Ini di sini menggunakan koma, tapi nanti di SPSS saya menggunakan titik sepertinya. Yang saya lihat lagi ya, tergantung dari kaliannya SPSS maupun Windows kalian, Microsoft Windowsnya menggunakan koma atau titik ya. Oke, emitennya di sini ada ABCD ya. A ditulis A semua ke bawah ya, manual saja. A 3 tahun ya, saya ambil 3 tahun saja. Ini B C D. Saya ambil 3 tahun dan 4 perusahaan atau 4 emiten ya. Lalu di sini ada debt ratio-nya, silahkan di copy ya. Saya lupa ini di SPSS saya pakai koma atau titik. Ini di Word-nya kan koma ya, di sini kan akal koma, berarti salah, harusnya menggunakan titik ya. Jadi ini salah. Kalau ini titik komanya itu adalah titik, ini silahkan diubah dulu ya. Jadi ini kalian jangan nulis koma melainkan titik. Jadi setiap SPSS atau setiap Word dengan Windows bawaannya akan berbeda-beda ya. Oke, seperti ini ya, sudah dan semuanya. Silahkan boleh di copy ketiga-tiganya teman-teman kalau mau cepet. Kalaupun mau satu-satu juga monggo silahkan. Tapi saya lebih suka langsung saja ya, dipastekan hasilnya seperti ini ya. Di sini artinya titik itu melambangkan 0, sudah melambangkan 0 ya. Oke, bisa ya. Oke, yang sudah familiar pasti bisa ya. Oke, ini datanya. Ini data Word-nya saya pasang lagi, silahkan dilihat lagi atau di screenshot silahkan ya. Mungkin agak buram, saya jelaskan lagi. Oke ya. Oke, pengujiannya adalah menguji apa sih? Menguji pengaruh debt ratio, return on equity terhadap dividend payout ratio. Berarti Y-nya adalah dividend payout ratio atau dependennya atau variabel Y-nya. Oke, berarti kita harus jelas dulu. Ya, untuk pertama uji normalitas dulu ya. Saya tidak gabungkan semua, tapi saya satu persatu. Untuk normalitas klik analyze, regression linear ya. Oke. Berikutnya ini dividen payout ratio-nya dipindahkan ke dependent dan debt ratio dan return on equity-nya saya pindahkan ke independent ya. Oke, saya ulang kembali. Di dependent diisikan oleh DPR, independennya debt ratio dan return on equity. Lalu untuk menghasilkan normalitas perlu alat bantu yaitu klik save ya. Saya ulang kembali, klik save. Ya, di sini ada save, klik unstandardized residual ya, unstandardized residual. Lalu silakan continue dan oke. Ini baru tahap pertama. Ya, ingat baru tahap pertama. Ini belum bisa melihat normalitasnya ya. Oke, berikutnya saya buatkan analyze untuk tahap keduanya. Untuk normalitas saya menggunakan sumber dari buku Imam Ghazali. Oke, saya lanjutkan kembali, tadi sempat terputus. Langkahnya adalah analyze, non parametric test, legacy dialog,
than one sampel Kolmogorov Smirnov ya di sini ya. Oke, yang dipindahkan adalah unstandardized residual. Oke. Lalu kita klik di bagian option exactnya. Klik Monte Carlo. Ini berdasarkan buku. Oke, sesuai janji saya tadi, ini hasilnya untuk normalitas. Kalian klik kanan, copy, lalu pindahkan ke Word ya, ke Word. Nah, seperti ini kalian paste di sini ya. Inilah hasilnya untuk normalitas 0,863 ya. Saya kuningin saja teman-teman. Nah, ini yang menjadi uji normalitas ya. Nah, saya dasarkan hasilnya 0,863 harus di atas. Alfa signifikan yang biasa kita pakai adalah 5%, atau mungkin ada yang lebih ketat lagi menjadi 1%, atau mungkin kalau mau longgar ya 10%, silahkan diatur. Ini sumbernya dari buku Prof. Imam Ghazali ya, judulnya Analisis Multivariat dengan SPSS 25, penerbitnya Universitas Diponegoro, dan tetap juga saya promosi buku karangan saya juga tahun 2019 ya. Oke, itu untuk uji normalitas cukup jelas ya. Untuk yang kedua, karena ini ujinya regresi linear berganda, maka diperlukan yang namanya uji multikolinearitas. Kembali lagi ke data mentahnya atau untitled datanya, silakan klik analyze regression linear ya. Untuk memudahkan, silakan kalian reset saja, kembali ulang, reset ya. Oke, ini kembali clear ya. Kalian pindahkan kembali ke dividend payout ratio di variable dependent, sedangkan debt ratio dan return on equity ke variable independent ya, kotak independen. Silahkan berikutnya klik statistik. Ini untuk mengaktifkan multikolinearitas. Collinearity diagnostiknya diklik ya. Ini di bagian ini. Oke. Ya, ini cukup mudah. Lalu kita klik continue. Lalu oke. Ya. Nah, ini hasilnya yang perlu kalian lihat yang di tabel koefisien, terutama hanya yang di paling ujung yaitu di collinearity statistik. Ya, silakan di copy lalu dipastekan. Oke. Nah, saya buatkan ini data yang orang lain, saya paste dulu di sini, guys. Oke. Sip, inilah hasilnya ya. Kalian kuningin saja hasilnya ya. 595 dan 1681. Ya, ini data punya orang lain, saya hapus dulu. Oke. Nah, ini semuanya terbebas ya. Kita lihat toleransinya harus kriterianya di atas 0,1 dan VF-nya di bawah 10. Ya, ini hasilnya 595 untuk tolerans dan VIF-nya harus di bawah 10 nih. Kecil sekali 1681. Berarti dia terbebas dari multikolinearitas atau tidak terjadi hubungan yang tinggi antar variabel independen. Itu dianggap sebagai penyakit ketika hasilnya VIF-nya di atas 10 atau toleransinya lebih kecil dari 0,10 ya. Nah, ini tidak terjadi penyakit. Artinya antar variabel independen ini tidak memiliki hubungan yang terlalu kuat. Biasanya kalau diuji adjusted R-square-nya harus di bawah 0,60 ya. Kan sesama variabel itu tidak boleh terjadi hubungan yang tinggi. Bolehnya dengan variabel dependennya ya. Oke, berikutnya yang ketiga adalah saya masuk dulu ke uji, saya pilih dulu ya, uji heteros lah. Ya, baru autokorelasi atau autokorelasi dulu deh, autokorelasi dulu yang cepat. Autokorelasi di sini sebenarnya ada beberapa metode. Ada metode Durbin-Watson, itu yang paling sering digunakan. Tapi ketika Durbin-Watson tidak bisa, kita bisa menggunakan metode yang lain, yaitu metode Ran's test. Ya, saya buat dulu untuk metode yang Durbin-Watson. Ya, Durbin-Watson. Oke, langkahnya adalah analyze regression linear ya. Seperti tadi di reset aja biar aman. Lalu dividend payout ratio-nya ke dependent.
ya. Independennya diisi debt ratio dan return on equity, ya. Lalu silakan diklik statistik, klik durbinnya, continue, oke. Ya, oke, kita lihat turbinnya. Wow, ini titik kritis ya, tapi nggak masalah. Oke, ini kita copy saja hasilnya ya. Ini cara turbin Watson ya. Oke, ini hasilnya 1,993. Oke, saya mengadopsi buku ini, sumbernya dari buku saya sendiri dan bukunya pakai teori Danang Sunyoto, Pak Danang Sunyoto, yang penerbitnya Gava Media tahun 2011. Ya, sebenarnya ada DUDL sih, aturan DUDL, tapi saya tidak menggunakan karena itu harus punya tabel khusus. Ini menurut buku Pak Danang Sunyoto itu ada ketika range di antara -2 hingga 2, hasilnya itu datanya terbebas dari autokorelasi. Ya, ini autokorelasi hanya dilakukan untuk data yang berjenjang waktu ya, teman-teman. Jadi ada 2007, 2008, 2009 ya. Oke. Seperti itu yang ketiga ya, atau uji autokorelasi. Oke. Berikutnya kita kembali lagi ke data view-nya atau ke untitled-nya ya, data mentahnya. Saya masuk untuk uji rantes ya. Jadi uji heteros dengan metode rantes. Ini menurut bukunya Prof. Imam Ghazali dan tetap buku saya juga ada ya. Caranya klik analyze, cukup mudah. Non parametric test, klik legacy dialogs. Ya, ini saya ulang, analyze, non parametric test, legacy dialog, runs, pilih runs ya. Oke, yang dipindahkan adalah unstandardized-nya ya. Lalu ke kananin, lalu klik OK. Ini cut point-nya tetap sama, nggak usah diubah-ubah, nggak ada yang ditambahkan dan dikurangkan. Lalu klik OK saja. Lalu kita lihat assume signifikannya ya, 1,00. Berarti ini lebih besar dari 5%, berarti datanya terbebas dari autokorelasi ya. Ini saya kuningin lagi juga ya. Oke, runs test. Oke, runs test. Oke, itu untuk uji autokorelasi yang metode run test. Oke, pengujian terakhir heteroskedastisitas ada 2 langkah. Yang pertama kita harus klik dulu transform compute. Ya, saya ulang lagi. Ini pengujiannya dengan metode Glaser ya. Jadi dari buku Imam Ghazali lagi ada pengujian namanya uji Glaser ya. Transform compute, kita klik di target variabelnya, kita ketikkan ABS, artinya absolut, mutlak atau tanda positif. Tanda positif dari siapa? Dari all function groupnya, kita klik ABS. All ABS, kita naikkan tanda panah nih. Oke, tanda tanya siapa? Unstandardized. Karena unstandardized itu apa? Nilainya ada yang tandanya negatif. Maka dari itu kita perlu mutlakkan ya. Oke, lalu di OK saja. Langkah berikutnya analyze, regression, linear ya. Oke, seperti biasa di reset dulu aja atau dibersihkan dulu. Lalu yang di dependennya jangan lagi DPR tetapi ABS ya. Sedangkan independennya tetap saja debt ratio dan return on equity ya. Setelah itu klik OK saja ya. Oke, penampakannya yang perlu kalian lihat adalah di koefisien kolom signifikan. Nilainya kalau mau terbebas heteros harus di atas 5% ya. Kita klik copy dulu saja, lalu kita pindahkan ke Glaser, pastekan. Nah, ini nilainya kan 369 dan 135 ya. Berarti terpenuhi terbebas heteros ya. Oke.
Untuk pengujiannya selesai ya. 369 dan oke, semuanya clear di atas 5%, 369 dan 135. Berikut juga referensi bukunya sudah saya sediakan. Oke, seperti itu dulu saja untuk pengujian asumsi klasik ya. Jika kalian suka dengan video untuk uji asumsi klasik ini, silahkan share, komen, dan like video ini. Aktifkan loncengnya atau subscribe supaya dapat info lebih cepat ketika saya upload video. Oke, terima kasih atas perhatiannya. Sukses selalu, tetap jaga kesehatan. Oke, pengujian terakhir heteroskedastisitas. Ada 2 langkah. Yang pertama kita harus klik dulu transform, compute. Ya, saya ulang lagi. Ini pengujiannya dengan metode Gleiser ya. Jadi dari buku Imam Ghazali lagi ada pengujian namanya uji Gleiser ya. Transform, compute, kita klik di target variabelnya, kita ketikkan ABS, artinya absolut, mutlak atau tanda positif. Tanda positif dari siapa? Dari all function groupnya kita klik ABS. All ABS, kita naikkan tanda panah nih. Oke, tanda tanya siapa? Unstandardized. Karena unstandardized itu apa? Nilainya ada yang tandanya negatif. Maka dari itu kita perlu mutlakkan ya. Oke. Lalu di oke saja. Langkah berikutnya analyze, regression, linear ya. Oke. Seperti biasa di reset dulu aja atau dibersihkan dulu. Lalu yang di dependennya jangan lagi DPR tetapi ABS ya. Sedangkan independennya tetap saja debt ratio dan return on equity ya. Setelah itu klik OK saja ya. Oke. Penampakannya yang perlu kalian lihat adalah di koefisien kolom signifikan. Nilainya kalau mau terbebas heteros harus di atas 5%. Ya, kita klik copy dulu saja. Lalu kita pindahkan ke Gleiser. Pastekan. Nah, ini nilainya kan 369 dan 135 ya. Berarti terpenuhi terbebas heteros ya. Oke. Untuk pengujiannya selesai ya. 369 dan oke, semuanya clear di atas 5%, 369 dan 135. Berikut juga referensi bukunya sudah saya sediakan. Oke, seperti itu dulu saja untuk pengujian asumsi klasik ya. Jika kalian suka dengan video untuk uji asumsi klasik ini, silahkan share, komen, dan like video ini. Aktifkan loncengnya atau subscribe supaya dapat info lebih cepat ketika saya upload video. Oke, terima kasih atas perhatiannya. Sukses selalu, tetap jaga kesehatan.